adalah alternatif cara singkat untuk menjawab soal PWK model baru loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Baik lagi nih bareng aku kan Nisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan mempelajari materi PWK nih teman-teman. Nah hari ini aku akan bahas mengenai penelaran bela negara dan juga nasionalisme. Nah kira-kira soal apa aja nih yang akan aku bahas hari ini? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, teman-teman kita masuk ya ke soal pertama nih mengenai bela negara nih teman-teman. Berikut ini merupakan salah satu bentuk bela negara adalah kecuali A. Taat membayar pajak, B. Golput saat pemilihan umum, C. Tidak berkonflik dengan tetangga, D. Melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar, dan E. Musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Nah teman-teman, kira-kira yang mana nih yang memperlihatkan sikap yang tidak termasuk ke dalam bentuk bela negara? Karena di sini ada kata kecuali ya teman-teman. Kita lihat dulu ya opsi A nih, taat membayar pajak. Nah ini kira-kira masuk gak nih ke bentuk bela negara? Masuk ya teman-teman, taat membayar pajak. Ini masuk nih ke dalam sikap bela negara nih, karena pajak ini kan merupakan apa nih? Salah satu pendapatan negara ya, yang nantinya dapat digunakan kembali untuk kepentingan kita nih sebagai rakyat. Kemudian yang opsi C nih, tidak berkonflik dengan tetangga. Ini juga sama ya teman-teman, ini merupakan bentuk bela negara di lingkungan apa nih? Di lingkungan masyarakat nih teman-teman. Nah, karena kan dengan tidak berkonflik dengan tetangga, berarti kita berusaha untuk apa nih? Menjaga kerukunan ya di antara tetangga-tetangga kita. Kemudian opsi yang D nih, melestarikan dan menjaga lingkungan sekitar. Ini kira-kira gimana nih teman-teman? Kalau ini juga nih termasuk nih ke dalam upaya bela negara nih teman-teman. Kemudian yang di E, musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Ini gimana nih? Sama ya teman-teman, ini termasuk nih ke dalam upaya atau ke dalam bentuk bela negara nih teman-teman. Nah ini kan adalah juga merupakan bentuk pengamalan dari sila Pancasila ya, sila keempat teman-teman. Dan juga kalau melakukan musyawarah untuk mufakat, maka nantinya dapat menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Berarti yang mana nih yang tidak termasuk ke dalam bentuk bela negara nih? Yaitu yang B nih teman-teman, golput saat pemilihan umum. Ini tidak memperlihatkan nih bentuk bela negara, karena kan kalau misalkan golput itu berarti kita tidak memilih kandidat ya, atau kita bisa milih lebih dari 2 kandidat. Nah ini tidak memperlihatkan dari mana bentuk bela negara tersebut teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nih, masuk ke dalam ancaman terhadap bela negara nih teman-teman. Salah satu ancaman terhadap kesatuan dan persatuan negara Indonesia adalah sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara yang disebut A. Sukuisme, B. Terorisme, C. Vandalisme, D. Separatisme, dan E. Ekstremisme nih teman-teman. Jadi yang mana nih? Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nih, yang mana mempertahankan pendirian dengan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan nih. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Untuk opsi jawabannya nih. Kita harus tahu dulu nih arti satu persatu nih dari istilah-istilah di opsi ini. Yang pertama nih, sukuisme. Sukuisme apa nih teman-teman? Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya. Nah, kalau sukuisme ini adalah seseorang yang memandang bahwa suku bangsanya itu lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri teman-teman. Jadi kan ini tidak memperlihatkan nih ya, tidak memperlihatkan mempertahankan pendirian nih. Jadi ini bukan ya teman-teman. Kemudian yang B nih, terorisme. Nah, sama nih, teman-teman mungkin udah pernah banget nih dengar nih terorisme di berita-berita ya teman-teman. Kira-kira apa sih sebenarnya terorisme itu? Nah, kalau terorisme ini apa nih? Terorisme ini kan adalah serangan ya, serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror yang bertujuan untuk meneror terhadap sekelompok masyarakat di suatu wilayah nih teman-teman. Nah, berarti ini juga tidak memperlihatkan ini nih, adanya upaya keras mempertahankan pendirian dengan melanggar ketentuan dasar negara. Ini juga bukan ya teman-teman.
Kemudian yang ketiga nih, vandalisme. Apa sih yang dimaksud dengan ini nih, vandalisme teman-teman? Kalau vandalisme ini kan adalah apa nih? Perbuatan untuk merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain nih. Misalkan kayak di tembok-tembok ada coretan-coretan teman-teman. Misalkan atau di pinggir jalan ada coret-coretan. Nah itu tuh yang termasuk dengan vandalisme. Nah ini juga berarti tidak memperlihatkan ya, mempertahankan pendirian yang melanggar ketentuan dasar negara nih teman-teman. Kemudian separatisme. Separatisme juga nih teman-teman pasti udah pernah belajar nih. Apa sih separatisme? Aku ingetin lagi ya, jadi separatisme ini kan adalah gerakan untuk mendapatkan kedaulatan nih, atau adanya keinginan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau dari suatu wilayah nih teman-teman. Misalkan kayak ada yang di Papua atau yang di Aceh, yang gerakan Aceh Merdeka, nah itu separatisme nih. Ini kan berarti bukan mempertahankan pendirian yang melanggar ketentuan dasar negara ya teman-teman. Berarti yang mana nih teman-teman jawabannya? Yaitu yang E nih, ekstremisme nih teman-teman. Karena nih, kalau ekstremisme ini adalah istilah nih yang biasanya dipakai nih di dunia-dunia politik ataupun agama, di mana merujuk pada ideologi yang dianggap berbeda jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya, atau dengan kata lain, dia itu melanggar ketentuan dasar negara nih teman-teman untuk mempertahankan pendiriannya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang E, ekstremisme. Eits, tunggu dulu teman-teman. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya nih. Dan untuk kalian yang saat ini sedang mengikuti CPNS 2023, aku mau nih ngajak teman-teman untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman boleh banget nih tanya apapun seputar CPNS 2023. Tanya-tanya latihan soal, tanya-tanya model soal terbaru, atau tanya tips and trik mengerjakan soalnya, boleh banget nih ditanyakan dan tentunya secara gratis loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Aku tunggu ya di grupnya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4 nih. Mengenai apa nih? Mengenai nasionalisme nih teman-teman. Sikap saling menghargai, toleransi terhadap perbedaan masyarakat, dan tidak mengunggulkan kebudayaan-kebudayaan masyarakat tertentu memiliki dampak positif bagi kehidupan suatu bangsa, yakni A. Mendorong terbentuknya pertentangan dalam masyarakat. B. Wibawa pemerintah akan tetap terjaga di mata masyarakat nasional maupun internasional. C. Integrasi bangsa akan tetap terjaga. D. Menghambat proses asimilasi ataupun akulturasi dalam masyarakat. Atau E. Menghapus kesenjangan budaya dalam masyarakat. Nah, teman-teman, yang di sini ditanyakan adalah apa nih? Dampak positif dari adanya sikap saling menghargai, toleransi, dan juga tidak mengunggulkan kebudayaan. Nah, itu apa nih dampak positifnya nih, teman-teman? Di opsi A nih, mendorong terbentuknya pertentangan dalam masyarakat. Apakah ini masuk ke dalam, apakah dengan adanya sikap saling menghargai justru menghadirkan pertentangan? Tidak ya teman-teman, justru malah adanya nanti apa nih? Kerukunan dan lain-lain sebagainya. Berarti opsi yang A salah ya teman-teman. Kemudian yang B nih, wibawa pemerintah akan tetap terjaga di mata masyarakat nasional maupun internasional. Nah, kira-kira apakah dengan adanya sikap saling menghargai, ini berdampak ke wibawa pemerintah? Mungkin aja iya ya teman-teman, tapi tidak secara langsung nih teman-teman. Jadi yang opsi B juga salah ya teman-teman, kurang tepat. Kemudian yang D nih, menghambat proses asimilasi ataupun akulturasi dalam masyarakat. Nah ini salah nih teman-teman, justru dengan adanya sikap saling menghargai, dengan adanya sikap mentoleransi dan juga tidak mengunggulkan suatu kebudayaan, ini justru malah bisa apa nih, mendorong terjadinya proses asimilasi atau akulturasi nih teman-teman di dalam masyarakat. Ini juga tidak termasuk ya teman-teman. Kemudian ya ini menghapus kesenjangan budaya dalam masyarakat. Ini juga sama ya teman-teman, tidak merupakan bentuk dampak positif dari adanya sikap saling menghargai dan juga toleransi. Berarti yang mana nih teman-teman? Jadi jawabannya itu adalah yang C nih teman-teman. Integrasi bangsa akan tetap terjaga. Integrasi itu apa sih teman-teman? Integrasi itu kan ini ya, keutuhan suatu bangsa ya nih. Berarti kan dengan adanya kita saling menghargai, dengan adanya kita mentoleransi dan lain sebagainya, justru keutuhan suatu bangsa itu akan tetap terjaga teman-teman. Jadi minim adanya konflik, minim adanya pertentangan di masyarakat. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman nih. Masih ini berkaitan dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan paham mengutamakan kedaulatan negara yang mana setiap orang bekerja sama dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa serta negara.
Di bawah ini, sikap yang sesuai dengan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari kecuali A. Memenuhi dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. B. Mematuhi kebijakan pemerintah PPKM darurat dengan hanya melayani layanan membawa pulang makanan yang dibeli atau take away. C. Mengikuti kegiatan perlombaan yang diadakan lingkungan setempat pada hari kemerdekaan. D. Mengajak teman dan saudara untuk menonton film G30 SPKI setiap 30 September. Atau E. Mendukung dan memberi semangat para atlet yang sedang bertanding di Olimpiade Tokyo. Nah, kira-kira di sini mana nih teman-teman? Sikap yang memperlihatkan nasionalisme nih tadi tuh. Yang mengutamakan kedaulatan negara nih dalam mencapai cita-cita di kehidupan sehari-hari nih. Tapi ingat nih ada kata kecuali, berarti yang tidak termasuknya nih teman-teman yang mana nih? Itu yang E ya teman-teman, mendukung dan memberi semangat para atlet yang sedang bertanding di Olimpiade Tokyo. Nah ini agak rancu ya teman-teman, karena di sini ada para atlet. Tidak jelas nih negara mana nih, apakah negara Indonesia atau negara-negara lainnya. Nah ini kan di sini, kecuali di sini adalah para atlet Indonesia yang sedang bertanding di Olimpiade. Nah, ini baru termasuk. Tapi di opsi E ini karena hanya kata para atlet, nah berarti jawabannya adalah yang ini ya teman-teman, karena tidak jelas nih atlet negara mana yang kita beri semangat atau kita dukung teman-teman. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk pembahasan TWK hari ini. Dan untuk teman-teman yang saat ini nih sedang mengikuti CPNS 2023, aku mau ngingetin lagi nih, jangan lupa ya untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa dapat banyak manfaat dan juga teman-teman boleh banget nih tanya jawab secara interaktif bersama aku dan juga kakak-kakak lainnya loh. Jadi, tunggu apa lagi? Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya. Dadah!